ini? Sehat semua? Sehat. Oke, baik. Kita akan masuk belajar ekonomi ya hari ini. Ya, kita akan menyanyi lagu Indonesia Raya. Kita satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, seorang meminta pemimpin. Silakan. Bapa kami yang di surga. Ya baik, kita akan mulai. Tapi sebelum itu Ibu absen dulu ya. Asik. Oke. Masih ingat tidak materi kita minggu lalu? Materi tentang apa? Masih ingat tidak? Tentang perilaku konsumen dan perilaku. Sekarang kita akan masuk di dalam materi tentang permintaan. Jadi materinya itu adalah permintaan dan penawaran, tetapi pembahasannya itu kita membahas permintaan dulu. Nah, baik, untuk kompetensi dasar yang akan kita ikuti yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar dengan keterampilan yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Nah, kemudian tujuannya yaitu setelah mengikuti kegiatan ini, kegiatan pembelajaran, jadi diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian permintaan, menjelaskan hukum permintaan, kemudian juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan serta menggambarkan grafik permintaan. Ya, jadi seperti itu ya. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan satu kisah atau cerita yang nyata ya. Ya, di antara kalian ada tidak yang pernah dengar atau tahu tentang seorang bapak yang namanya Khairul Tanjung? Ada yang pernah dengar tidak? Ada yang tahu tidak? Tidak ya, belum ya? Ya, jadi Bapak Khairul Tanjung itu salah seorang yang terkaya di Indonesia. Siapa yang mau seperti Khairul Tanjung? Atau bagaimana perasaan kalian tentang perjuangan Khairul Tanjung? Ada yang mau kasih respon tentang ya, bagaimana? Iya, dia juga mau sukses. Siapa lagi yang mau seperti Khairul Tanjung? Seri? Iya, semua juga ingin menjadi seperti Khairul Tanjung. Nah itu, tetapi itu tidak didapatkan dengan mudah. Bagaimana caranya? Harus belajar mulai dari sekarang. Jadi Ibu harap kita semua mendapatkan satu motivasi ya. Jadi pagi ini kita sudah dapat satu motivasi yaitu ingin menjadi sukses seperti Khairul Tanjung maupun Jetty. Nah, materi kita nanti akan dihubungkan dengan dua tokoh tadi. Kenapa? Karena materi yang akan kita bahas ini tentang permintaan dan penawaran. Nah, kalau kita berbicara tentang permintaan dan penawaran, berarti kita akan berbicara tentang perdagangan. Jadi materinya tentang permintaan dan penawaran. Yang kita bahas adalah permintaan. Jadi ini
disebut dengan supply. Nah, permintaan itu apa? Ada yang bisa mencari tidak? Mencari tahu apa yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah jumlah barang dan atau jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Jadi permintaan adalah jumlah barang dan atau jasa yang diminta oleh siapa? Konsumen. Yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Nah, itu yang dimaksud dengan permintaan. Nah, kalau kita berbicara tentang permintaan, maka kita akan berbicara dari sudut pandang pembeli atau penjual. Pembeli atau penjual. Dari sudut pandang pembeli. Itu namanya permintaan, karena pembeli yang minta mau mengambil atau mendapatkan barang. Nah, itu tadi pengertian. Nah, kemudian kira-kira ada yang tahu tidak? Hukum dari permintaan. Kalau kita berbicara dari sudut pandang pembeli senangnya itu harga murah atau harga mahal? Harga yang mahal atau yang murah? Murah. Namanya pembeli ya. Konsumen itu selalu ingin mendapatkan harga yang murah. Sudah lumrah. Nah, kita lihat apa hubungannya dengan sudut pandang seorang pembeli. Ada yang namanya hukum permintaan atau the law of demand. The law of demand atau hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Apa yang dimaksud dengan hukum permintaan? Ada empat yang harus kalian bisa tidak kalian menjelaskan apa yang dimaksud dengan permintaan atau demand. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau demand. Kemudian hukum permintaan. Nah, tadi hukum permintaan kan tadi bilang agak panjang lebar. Coba kalian sampaikan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Kemudian grafik. Nah, untuk grafik ambil dari tabel. Jadi ibu akan memberikan tabel, kalian mencoba gambar grafiknya. Jadi di sini ibu ganti. Jadi di sini adalah tabel jumlah permintaan apel. Titik A. Iya, tanya apa? Coba diulang, Bang Pras. Hukum permintaan itu pasti atau bisa berubah. Oke, sudah ya. Kelompok sini, ada yang susah tidak? Permintaan, pengertian permintaan ada bisa dijawab tidak? Bisa dijawab dengan baik? Oke, kalau faktor-faktornya bisa dijawab dengan baik? Oke, bisa. Hukumnya, hukum permintaan bisa dimengerti? Hakim bisa dimengerti? Kamu juga bisa mengerti? Kalau grafik sudah ya? Oke, bagus. Kelompok di sini apa yang bisa dimengerti? Grafik ya? Oke. Jadi
Belum mengerti tentang grafik? Baik, nanti akan Ibu ajar kembali. Di sini apa yang belum dimengerti? Sudah mengerti semua? Hah? Sudah? Belum ya? Oke, berarti di sini masih. Jadi kelompok sini masih 4 yang belum dimengerti. Yang sini sudah oke, sudah mengerti semua di sana, tinggal grafik. Baik. Ya baik, cukup pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mau merefleksi. Ibu mau merefleksi, menyampaikan kesimpulan. Nah, untuk refleksi, Ibu tanya, di antara kalian, bagian apa yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini mengenai permukaan? Ada yang mau jawab? Ya, Amin, silakan. Iya, jadi arti saya menarik buat dia adalah kita belajar ya, hari ini kita belajar tentang permukaan, belajar tentang harga. Jadi ada hal baru yang didapatkan oleh Ating. Nah, kemudian hal yang selanjutnya yaitu apa yang menjadi tantangan? Apa yang menjadi tantangan buat kalian? Ya silakan Mas ya. Saya mendapat motivasi di awal penilaian. Iya, jadi hal yang menarik juga dari Olivia yaitu mendapat motivasi. Nah, kalau motivasi, iya betul. Memang setiap kali kita belajar selalu ada motivasi yang harus kita dapatkan. Supaya apa? Supaya kita lebih tetap semangat. Nah, kemudian tantangannya apa? Yang kalian dapat hari ini? Kelompok belakang? Gambar apa? Oke, dari kelompok sana mendapatkan tantangan grafis ya, menggambar grafik. Caranya apa supaya kalian bisa menjawab tantangan tersebut? Bertanya dan menjawab. Bertanya, oke, memang betul. Kita harus banyak bertanya ya. Bertanya dan melihat. Oke, satu soal. Oke, kemudian selanjutnya, bagaimana cara kalian supaya hasil kalian itu lebih bagus di masa mendatang? Ada yang mau jawab? Oke, Mbak. Nah, kemudian kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Dan sebelumnya, karena tadi kita buka dengan doa, kita akan tutup dengan doa. Silakan salah seorang yang pimpin kita dalam doa kami, silakan maju ke depan. Silakan. Saya akan menyampaikan refleksi atas aksi nyata dari modul 2.1 dan 2.2. Bagaimana perasaan dan pembelajaran apa yang saya dapatkan selama perencanaan dan pelaksanaan, serta rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya di kelas saya. Dalam melaksanakan pembelajaran untuk penerapan kompetensi sosial emosional atau KSE, serta menggabungkannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pada awalnya, cukup sulit saya membayangkan bagaimana menyusun RPP yang bisa mencakup kedua elemen tersebut. Karena selama ini saya menggunakan RPP yang di dalamnya tidak termuat secara nyata tentang dua elemen tersebut, yaitu KSE dan diferensiasi. Namun, dengan belajar dari banyak sumber, seperti misalnya pada saat Vikon dengan instruktur, juga dengan fasilitator,
serta banyak diskusi dengan sesama teman calon guru penggerak lainnya, juga atas bimbingan dari pendamping kelompok kami. Saya akhirnya menemukan pencerahan atas pertanyaan saya, khususnya pada saat kami melaksanakan lokakarya yang keempat, di mana di dalam kami banyak membahas tentang RPP yang memuat elemen KSE dan diferensiasi. Dan juga di sana kami mempraktekkan bagaimana membuat RPP tersebut. Pelaksanaan praktek pembelajaran berbasis KSE dan diferensiasi sebenarnya saya rencanakan sesuai dengan jadwal. Namun karena paket ujian akhir yang dilaksanakan untuk kelas 12 membuat perhatian saya menjadi terbagi, sehingga praktek pembelajaran tersebut baru bisa terlaksana ketika ujian sekolah untuk kelas 12 selesai. Ketika melaksanakan praktek pembelajaran KSE dan diferensiasi, ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Namun, karena ini adalah pengalaman pertama saya, maka masih banyak kekurangan yang terjadi sepanjang praktek pembelajaran tersebut. Rencana saya ke depan akan membuat pembelajaran yang mengintegrasikan TIK dengan memanfaatkan internet dan ruang multimedia yang tersedia di sekolah, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung dengan lebih menyenangkan. Demikian refleksi dari kegiatan aksi nyata ini. Sekian dan terima kasih.